Jadi menurut saya mendingan menjadi bahas. Kalau soal pertanggung jawaban kita ada gitu loh. Tapi kan nggak mungkin tuh kayak aja semua kalau ada donatur yang meminta kita kasih. Itu loh masalahnya. Dan kalau misalnya pun saya menipu ya saya, jadi kan berbagi bisnis ya. Berarti kan bisnis jualan sepatu ya. Iya. Coba Mbak Nil bayangin, misalnya ini maaf ya, ini misalnya Mbak Nil menipu, itu ketahuan cepat atau lambat? Atau nggak ketahuan? Pasti cepat ketahuan, benar? Tergantung kita cara menjalankan usahanya, Mas. Kalau kita dari awal menjalankan usahanya sudah dengan jelas dan dengan terbuka, untuk apa kita takut terbuka atau tidaknya? Karena tidak ada yang kita sembunyikan kan, Mas? Enggak, saya tuh nggak sembunyikan, gitu loh. Sekarang gini loh, ini kan namanya laporan itu kan kita tujukan kepada yang nyumbang. Kalau saya nyumbang ngapain, gitu loh. Mbak Nil ikut nyumbang nggak? Nanti saya telepon ke Mbak Nil, ikut nyumbang nggak? Ikut nyumbang nggak? Nggak kan? Nah, ngapain telepon ke Mbak Nil, gitu loh. Itu masalahnya. Mas, kalau sudah yayasan itu dia laporan keuangannya untuk publik, Mas. Oke, untuk publik. Ya, untuk publik itu tapi kan laporannya bukannya seperti diposting di pantet kan? Itu kan ada laporan keuangannya. Saya itu orang akuntansi yang ngerti soal itu, bukan dia jari. Saya dulu pengakuntansi, Bundit, yang satu saya dulu lulusan masuk tahun yang satu keluar tahun 98 dulu saya. Akuntansi saya sarjana ekonomi dulu kan akuntansi, ngerti bahasa soal itu. Gitu loh. Gitu. Dan kita ini ada yayasannya, ada badan hukumnya jelas. Kalau kan gini loh Mbak, cerita saya, yang memposting foto itu kan banyak ya. Cuman kenapa Mbak Nil yang saya hubungi? Karena saya lihat dari semua orang yang mencari itu Mbak Nil adalah satu-satunya tahu yang jelas gitu loh. Dan jelas punya toko online pula itu saya. Ya. Gitu loh. Ya, itu Mbak Nil selalu bangga karena Mbak Nil yang saya hubungi gitu loh. aku gini aja, Mas Jonru, saya kasih satu masukan, Mas Jonru. Kita kan ibaratnya kita berdiri di dua sisi ya, Mas ya. Aku memang memang sangat-sangat mendukung pemerintahan Pak Jokowi, sangat-sangat mendukung pemerintahan Pak Basuki, karena saya sebagai warga Indonesia, kita juga punya tempat usaha di Jakarta, saya juga penduduk Jakarta juga, jadi apapun hasil kerja mereka itu ya memang akan saya suarakan begitu. Nah, Mas, saya belum selesai bicara, Mas. Ya, silakan. Nggak, gini aja karena ini nanti nyambung. Tolong dengar suara saya dulu. Tolong dengar saya. Nah, sekarang gini. Saran saya gini aja. Jadi Mas bilang itu sudah clear, terus yayasannya itu sudah jelas, terus laporan keuangannya sama si penyumbang juga sudah jelas. Ya kan? Nah, kalau yang saya tahu yayasan itu biasanya laporan keuangan mereka terbuka. Terbukanya bukan hanya untuk si penyumbang, terbukanya adalah juga untuk umum. Jadi kelihatan, nggak harus jelas misalnya nyumbang ke si Iwan atau nyumbang ke si Wawan itu misalnya diterima berapa, terima berapa. Enggak, itu biasanya total. Ada laporan bulanan untuk operasionalnya berapa. Kan seperti itu, Mas. Gitu loh, Mas. Jadi untuk menghindari pandangan-pandangan orang yang sudah terlanjur negatif. Yang Mas dari tahun 2014 itu memang Mas sangat-sangat frontal, sangat-sangat keras dalam memberikan ini Mas komplain Mas, protes Mas sama pemerintah. Nah, ini di satu sisi sisi mulianya Mas. Jangan dinodai gitu loh, Mas. Ya, sekarang gini Mbak, gini. Saya pokoknya seperti yang tadi, kalau masalah Jokowi saya nggak mau bahas karena percuma gitu loh. Tidak ada gunanya. Nah, sekarang gini ya, saya jelaskan. Kita memang saya akui, kita yayasan kita baru tahun. Masalah keuangan itu memang dalam pembenahan. Cuma yang harus saya jelaskan adalah karena kita ini masih pembenahan, itu artinya kita kalau ada yang mau, nah ya silahkan kalau mau minta laporan keuangan silahkan. Cuma ada satu hal Mbak, yang harus kita menurut Mbak Nil sendiri. Kalau misalnya ya, kalau yang saya bagikan ke Mbak Nil sendiri, misalnya ada yang menuduh Mbak Nil itu penipu, misalnya ya. Tapi Mbak Nil sendiri bukan penipu ya, jujur orangnya. Ya kasih bukti dong, Mas. Kenapa? Kasih bukti. Apa? Kasih bukti. Kan harus ada bukti kan? Iya dong. Kan? Nah, sekarang balik ke saya. Tuduhan orang itu ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak kalau saya kita bicara? Ada buktinya nggak? Nah sekarang kan Mas kasih buktinya bahwa Mas tidak seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang. Itu enggak gitu Mbak. Itu seperti bukan itu. Kalau ada, kan gini Mbak, saya balik lagi ya. Kalau ada yang Mbak Nil siapa yang berkewajiban untuk menunjukkan bukti penipuannya? Siapa yang berkewajiban? Orang yang menuduh kan? Betul? Ya tidak dong Mas. Kalau ya enggak dong Mas. Karena kan apa yang Mas tulis itu
Kan Mas sudah jelas-jelas menulis. Pak, jawaban Pak Nilu ini ngawurin Mas. Ngawur gimana sih Mas Jondro? Dengar saya. Mas Jondro yang menulis sendiri di postingan Mas bahwa wajar kalau kalau yang penerima pengelola sedekah itu wajar kalau dia menerima 1/8-nya. Kan gitu kan Mas ya? Itu kan Mas sudah tulis dengan jelas. Tapi di postingan berikutnya Mas memposisikan seolah-olah Mas itu korban, seolah-olah benar-benar sangat tidak benar. Ini tiga. Kenapa saya sebut korban? Ya kan? Kenapa Mas tidak mengakui dengan ganti? Ya. Coba kita sekarang saya maunya kita ngomongnya tuh fokus dulu, jangan berat dulu ya. Sekarang saya tanya ke yang tadi. Misalnya Mbak Niluk itu dituduh penipu ya. Yang pertanyaan saya adalah kalau kita jelas jangan muter-muter jawabannya. Yang muter-muter tuh siapa? Sampean yang muter-muter Mas. Makanya, saya nanya kayak gitu, Pak, muternya kemana-mana gitu. Makanya gini, saya tanya dulu ya. Misalnya ada orang yang menuduh Mbak Niluk penipu, padahal bukan. Nah, pertanyaan saya, siapa yang berkewajiban untuk menentukan bukti bahwa Mbak Niluk penipu? Yang berkewajiban untuk membuktikan itu siapa? Misalnya, jangan kemana-mana. Ya jangan mengibaratkan ke saya karena saya kan gak nipu orang. Misalnya ya enggak dong. Enggak. Saya balikin lagi contohnya ke Mas. Kalau misalnya Mas Jondro ada yang nuduh, kalau misalnya ada yang nuduh Mas Jondro nipu, ya Mas balikin ke orangnya yang bilang itu. Kamu bilang saya nipu tuh apa dasarnya? Nipu dalam hal apa? Oh dalam hal ini Mas Jondro. Oh ini loh buktinya saya nggak nipu. Seperti itu Mas. Jadi jangan ke saya, arahnya orang saya nggak nipu orang kok. Ya, ini kan contoh Mbak. Makanya gitu loh. Mbak Niluk supaya Mbak Niluk sendiri pada belakang dari Mbak Niluk. Enggak, saya nggak pernah soalnya, nggak pernah. Sorry gitu loh. Ini kan cuma contoh Mas, cuma contoh ya. Misalnya Mbak Niluk dituduh penipu, kan harusnya orang itu yang menunjukkan ini lo bukti penipuan lo gitu, betul kan? Mbak Niluk sebagai orang yang dituduh itu tidak perlu melakukan apapun. Ya iyalah Mas, harus dong kasih buktinya. Ya iya dong, harus kasih buktinya dong Mas ya. Kalau misalnya Mas ada yang nuduh seperti itu, Mas harus kasih buktinya. Enggak, Mas sendiri yang kasih buktinya. Jadi Mas bilang sama orang yang nuduh Mas itu. Karena Mas kan nggak ngerasa menipu. Mas kan nggak ngerasa menipu. Mas kasih buktinya dong. Oh bener. Misalnya Mas bilang Mas sama sekali tidak pernah mengenakan fee segala macam. Mas menganggap diri Mas difitnah. Nah, sedangkan Mas menulis di postingan yang ngerti hukum nggak sih? Kalau ada orang, contohnya ini contohnya orang lain aja deh. Si A menuduh si B mencuri, ya, lalu itu dibawa ke pengadilan. Tentu saja ketika si A itu menuduh si B mencuri, dia harus membuktikan bahwa si B itu bukti-bukti valid bahwa si B benar-benar mencuri. Itu harus dari pihak B sendiri. Mas, sampean tuh menggalang dana sudah terkumpul miliaran. Kasih aja laporan keuangannya, simpel aja kok Mas. Kalau untuk kantor attack itu. Mbak, soal laporan keuangan tadi sudah dijelaskan, bukan dibahas lagi ya, sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kalau ada orang yang menuduh saya menipu, dan itu nggak ada buktinya, itu kan namanya fitnah. Mereka semua fitnah saya, gitu loh. Nggak ada buktinya mereka. Coba buktinya mana coba kalau saya menipu? Nggak, di luar kita nggak ada buktinya kalau saya menipu. Sampean bilang sampean nggak ada ngambil apapun dari apa namanya? Saya nggak ada bilang, coba Mbak Niluk jangan cari. Ada nggak kalimat saya yang mengatakan saya tidak ngambil? Ada nggak? Coba cari. Ada nggak? Itu udah dari postingan yang menggalang dana bulian itu Mas sudah nyautin dari situ seolah-olah memang kalaupun nanti ada penggalangan dana itu tidak akan dikenakan biaya apa-apa kan? Mana ada kayak gitu? Mana? Ya, karena kan Mas bilang sendiri 1/8-nya. Yang di postingan bulian itu. Dua-duanya di postingan yang terakhir juga Mas bilang 1/8-nya di postingan tanggal 13 Oktober. Nah, gini loh Mbak, gini. Tadi Mbak Niluk bilang ini ada dua postingan yang berbeda. Mas Joro dengerin saya. Ada dua postingan yang berbeda, oke? Ada dua postingan yang berbeda. Ada satu orang tanggal 13 Oktober atau tanggal 12 Oktober nanya sama Mas, "Oh ya Mas, ini kalau pengeluaran gajinya dari mana?" Terus sampean bilang tuh di bawah dengan penjelasannya bahwa bahwa berhak mendapatkan 1/8-nya, nggak ada yang bekerja dengan sukarela. Itu kan 1/8-nya. Nah, Mas bilang kan, nah kalau menurut Mas kan kalau zakat itu kan beda dengan sedekah. Ya kan, kalau zakat, ya zakat kan memang segitu. Tapi kalau sedekah kan lebih fleksibel, ya kan? Nah, lebih fleksibelnya itu bisa sampai berapa persen rentangannya? Yang gini aja deh, kalau
misalnya soal itu kan harus ada dalilnya. Kalau Nggak, berapa persen? Mas ngambil berapa persen untuk yayasan sedekah? Untuk setiap sumbangan itu, berapa persen Mas ambil? Nah, saya tidak merasa berkepentingan untuk menjawab itu kepada Mbak Nilo ya. Karena Mbak Nilo bukan penyumbang ya. Saya nggak merasa kepentingan, maaf. Saya tidak punya kewajiban untuk menjawab. Yo, itu harus dong Mas, itu uangnya masyarakat, mau saya nyumbang kayak mau enggak, kayak Mas juga harus jawab dong. Mbak Ya kan? Nilo ini penyumbangan atau bukan? Bukan masalah, itu kan uang masyarakat yang harus Mas bertanggung jawabkan. Gitu loh. Dari mana? Dari mana kita tahu siapa yang nyumbang, siapa yang nyumbang kan Mas? Apakah Mas bisa ini enggak? Mbak Nilo ini petugas pajak bukan? Atau Mbak Nilo ini bukan pemerintah bukan? Saya bisa kirim tugas pajak kalau Mas mau, Mas. Ya, Pak, udah, pakai aja, Bapak. saya bisa telepon. Silakan, alamat saya jelas. Silakan datang ke pihak Gitu loh. Pihak jelas. Yang Mbak Nilo itu tidak punya hak untuk bertanya itu pada saya ya. Loh, saya punya dong hak, orang apa namanya, orang setiap website juga dia kalau misalnya dia apa namanya dia menjual produk untuk sedekah-sedekah seperti ini, dia terbuka kok Mas. Berapa persen dia ngambil untuk operasionalnya, bahkan mereka membuat laporan keuangan terbuka. Gitu loh. Ini berarti kan ngumpet-ngumpet kan. Nah, penyumbangnya siapa? Mana saya tahu penyumbangnya siapa. Jangan ngomong dulu, ini mau saya jelaskan. Halo, saya jelaskan ya. Ya. Persentasenya itu sesuai kesepakatan. Oke, udah jelas? Bagaimana? Sesuai kesepakatan. Maksudnya? Kesepakatan, Mbak. Kesepakatan. Itu seharusnya kan ada batasannya, Mas. Untuk apa namanya? Itu kan Iya, kan saya belum saya ngomong ya. Sesuai kesepakatan dan paling besar maksimal itu 30% ya. Itu Oke. maksimal. Kita nggak mau di atas itu. Dan itu pun harus sesuai kesepakatan antara kita dengan beneficiary. Gitu loh. beneficiary itu penerimanya ya. Kenapa? Maaf? Beneficiary itu penerimanya ya. Iya, penerima bantuan. Oke. Beneficiary. Nah, dan itu ada yang cuma 20%, ada yang cuma 10%. Nah, kalau yang 5% enggak, karena dari pihak kita bisa.com sendiri mereka ngambil 5%. Nah, Iya. tapi kita kan harus di atas itu gitu loh. Nah, kayak gitu. Tapi kita itu sebetulnya lebih banyak yang kecil-kecil, yang besar-besar itu jarang. Gitu loh. Nah, artinya gini loh, inti dari masalah ini sebetulnya masalah salah persepsi. Saya mengambil sesuatu yang sebetulnya halal, tapi oleh mereka dianggap halal dan saya dituduh korupsi. Gitu loh. Itu sebetulnya masalahnya. Dan kenapa itu tidak saya lihat? Kadang-kadang saya bahas. Menjadi pro kontra, tidak produktif. Gitu loh. Ya seharusnya dibahas aja Mas, seharusnya dibahas, dijelaskan. Oh Ya, begini, oke, udah gitu. alur perusahaan saya seperti ini, dijelaskan. Itu masukan Mbak Nilo saya terima, tapi ya saya kan juga punya pekerjaan sendiri. Nah, artinya kita kembali ke persoalan awal. Contoh pertama, ada postingan John Doe yang mengatakan mengenai Buniani itu hoax. Dan Mbak Nilo sendiri sudah memposting. Nah, kalau Mbak Nilo percaya itu hoax, menurut saya itu Mbak Nilo sebaiknya menghapus posting itu, karena itu asli hoax itu Mbak. Ya kan sendiri kok nggak percaya. Sampai kapan pun nggak bakal menunggu posting itu. Bahkan kalau yang di dalam itu namanya beda. Bisa saya tunjukin nanti linknya, saya tunjukin. Saya kirim nanti lewat WA, bisa lewat SMS, bisa saya tunjukin alamat linknya. Di situ saya nggak berkomentar satupun. Dan yang atas itu, yang ngasih usul kuliah ini itu orangnya nggak ada, nama itu nggak ada di situ. Kalau Ada yang berkomentar seperti tapi namanya beda. kalau tulisan saya yang kedua itu hoax juga. Enggak, kita sudah jelaskan Mbak. Tulisan saya yang kedua itu benar, ya benar. Tapi kalau soal yang masalah mengatakan saya mengurus pemerintah sebagainya itu saya nggak mau maaf karena kalau dibahas itu percuma, gitu loh. Saya nggak mau mas biarin aja. Mas Jondo kenapa sih benci banget? Kenapa sih benci banget sama Ahok Mas? Itu tidak usah saya jelaskan Mbak, nanti Mbak juga akan tahu sendiri. Saya jelaskan juga percuma. Alah, gimana sih Mas? Ayo naik ketemuan gitu loh, ngobrol-ngobrol gitu kan enak Mas. Orang Mas ini public figure gitu loh, jutaan follower. Sekarang saya tanya, kenapa kok gini loh? Sekarang saya tanya gini aja ya, yang bahas ya. Kalau masalah ini, masalah yang kemarin kasus Al-Maidah 51, bolehlah kita beda pendapat ya, itu penghinaan atau bukan ya. Tapi saya yakin Mbak Nilo secara objektif pasti setuju bahwa ucapan Ahok itu telah menimbulkan banyak keributan di sana sini. Itu pasti Mbak Nilo setuju betul. Dan Mas Jondo ngomporin gitu loh Mas. Kalau kita mendengar kalau Mas Jondo ngomporin, tambah menambah panas suasana Mas, tambah memecah belah persatuan. Nah itu kan benar kan saya bilang. Gitu loh Mas. Ya oke udah. Stop aja pembicaraannya karena saya yakin gak bakal selesai. Seharusnya kan meneduhkan Mas, gitu loh Mas. Ya,
Pak. Ya kan? Nggak bakal selesai, Pak. Nggak bakal selesai kalau dibahas. Oke, nggak bakal selesai. Udah, stop aja bicara dengan itu. Oke? Nah, intinya, saya sudah menjelaskan yang tadi. Sekarang udah clear kan soal itu? Terus kalau Jokowi kenapa Mas benci banget? Dia kan nggak ini nggak kena dugaan kasus penistaan. Sudah percuma dibahas. Nggak ada gunanya. Anda kan rakyat Indonesia Mas kayak saya Mas. Kenapa, Mbak? Anda kan rakyat Indonesia sama kayak saya. Sama-sama hidup di sini gitu loh. Kenapa sih bapaknya kita itu nggak dikasih waktu, dihargailah, dikasih kesempatan lah beliau untuk menunjukkan kerjaannya. Kenapa selalu difitnah-fitnah kayak gitu loh. Mbak, gini loh, Mbak. Kalaupun saya jelaskan pun, Mbak Nilo nggak bakal percaya sama saya. Jadi tidak ada gunanya saya jelaskan. Oke? Ya kalau Mas Jondro punya fakta ya bisa share ke saya. Kalau misalnya saya juga tahu fakta gitu loh Mas. Ya kan? Kalau misalnya Mas Jondro bisa, karena sebagian besar hampir semua postingan Mas tuh nggak pakai fakta yang valid Mas gitu loh Mas. Aku kan pengennya Mas itu dihargai, disayang gitu loh. Silakan silakan Mbak nuduh saya sesuka Mbak setelah saya nggak peduli. Aku nggak nuduh, kan aku bilang. Itu kata Nino udah tentu katanya. Nggak faktanya Mas, bukan begitu. Mas itu kan, aku kan pengennya Mas dihargai. Percuma, udah sekarang gini aja. Kalau yang tadi sudah clear kan, soal penjelasan dana sudah clear kan? Sudah? Ya. Sudah kan? Ya sudah clear berarti dari 10% sampai 30% maksimal. Lebih dari itu Mas tidak ambil. Itu dalam agama halal gitu loh. 30% memang halal Mas. Orang yang mempermasalahkan itu adalah orang yang tidak ngerti agama, Mbak. Ya karena mereka kan nggak tahu Mas ngambilnya 5%, 2%, 3% atau 30%. Karena mereka nggak tahu lah mereka bertanya-tanya. Sebaiknya dijelaskan dengan terbuka. Udah pernah saya jelaskan. Belum. Yang namanya Diposting aja lagi Mas. Pernah saya jelaskan. Diposting aja lagi. Oke, itu saya pertimbangkan. Tapi yang jelas itu kan masalah itu sudah clear kan, tidak ada masalah. Sudah clear? Ya nanti saya sudah sudah jelas. Ah, ya udah nggak bisa lagi. Kalau gitu pembicaraan kita akhiri aja. Terima kasih karena bersedia ngobrol dengan saya. Oke. Jaga kesehatan ya Mas. Kenapa? Jaga kesehatan. Iya, amin Pak saya. Terima kasih sama Mas Nuri. Siapa? Jondro. Tahu Jondro? Provokator paling ayangnya di Indonesia tuh loh. Ini menfitnah Jokowi, menfitnah Ahok. Oh iya nih Pak. Kecacingan dia sama postinganku. Apa postingan Pak?